Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi dalam video ini kami akan membahas materi biopsikologi yang berjudul stroke yang beranggotakan Husna Amalia Rahmi dan Meliana Anissa. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapat asupan oksigen dari oksigen, sehingga sel-sel pada bagian area otak akan mati. Ketika sebagian area otak mati, maka bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke merupakan penyakit terbanyak ketiga setelah penyakit jantung dan kanker, serta merupakan penyakit penyebab kecacatan tertinggi di dunia. Di negara ASEAN, penyakit stroke juga merupakan masalah kesehatan utama yang menyebabkan kematian. Dari data Southeast Asian Medical Information Center, diketahui bahwa angka kematian stroke terbesar terjadi di Indonesia, yang kemudian diikuti secara berurutan oleh Filipina, Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Jenis-jenis stroke ada dua. Pertama, stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini juga disebut dengan iskemia. Stroke iskemia dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik disebabkan oleh pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan, sehingga mengganggu atau mematikan fungsi jaringan otak. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terdiri dari dua jenis, yaitu pendarahan intraserebral dan suprachnoid. Faktor yang dapat menyebabkan stroke antara lain yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, atrial fibrilasi, dan beberapa kondisi jantung tertentu. Kadar kolesterol rendah, merokok, obesitas, konsumsi alkohol, genetik, dan bertambahnya usia. Komplikasi stroke. Stroke dapat menyebabkan munculnya sebagai masalah kesehatan lain yang dapat membahayakan nyawa, yaitu seperti deep vein thrombosis atau penggumpalan darah di tungkai, hidrosefalus akibat menumpuk cairan otak di dalam rongga otak, disfagia atau gangguan refleks otot saat menyala. Bagaimana mencegah stroke, yaitu dengan cara yang pertama, rutin olahraga seperti aerobik atau jogging kurang lebih 30 menit setiap hari. Makan makanan yang bergizi yang membantu menurunkan kolesterol, yaitu sayuran dan buah-buahan seperti jeruk, apel, pir, bayam, dan brokoli. Biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan tinggi serat seperti roti gandum, wortel, dan kacang merah. Daging ikan minimal 2 kali seminggu. Asam lemak omega 3 dengan ikan terbukti mampu menurunkan resiko stroke. Contohnya tuna, teri basah, lele, dan nila. Daging sapi dan unggas tanpa lemak dan kulitnya. Produk susu rendah lemak seperti yogurt bebas lemak untuk membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, makanan yang kaya akan asam folat, vitamin B6, B12, C, dan E, serta makanan yang tinggi kalium dan magnesium dapat menurunkan risiko stroke dan memperbaiki fungsi tubuh setelah stroke. Contohnya, makanan
yaitu kacang almond, biji labu, tomat, jeruk, sereal, ubi jalar, bawang putih, dan pisang. Menghindari atau membatasi makanan seperti makanan instan dalam kemasan seperti sosis, daging kemasan, mie instan, kentang, dan cemilan kemasan. Makanan tinggi gula, konsumsi gula berlebih dapat merusak pembuluh darah serta mengakibatkan obesitas. Batas konsumsi gula maksimal per hari adalah 4 sendok makan. Makanan yang mengandung tinggi garam, usahakan untuk tidak mengkonsumsi natrium lebih dari 1.500 mg setiap harinya, yang setara dengan 1 sendok teh garam. Makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Berikut ini berbagai makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang perlu dihindari seperti berikut. Lemak jenuh yaitu daging merah, kulit ayam, produk susu. Lalu lemak trans yaitu biskuit, makanan beku olahan, makanan ringan seperti keripik, kentang, keripik singkong kemasan, dan cemilan sejenisnya. Gorengan, makanan siap saji, margarin, dan donat. Lalu menghindari minuman beralkohol, menghindari merokok, mengendalikan stres dan berpikir positif. Istirahat yang cukup, tidur sampai 6-8 jam. Cek kesehatan secara berkala setelah cek gula, kolesterol, dan tekanan darah. Untuk mengetahui orang yang terkena stroke, tentu kita harus mengetahui ciri-ciri seperti berikut, yaitu senyum yang awal yang manis jadi tidak simetris atau mencong, gerak separuh tubuh tiba-tiba melemah, bicara yang semula lancar jadi terbata-bata, belepotan atau tidak jelas, bahkan tidak mampu berbicara sama sekali. Kebas atau kesemutan separuh tubuh, mual dan muntah, sakit kepala hebat, penurunan kesadaran, rabun atau pandangan kabur tiba-tiba. Saat kita melihat orang dengan gejala-gejala tersebut, kita harus segera membawa orang tersebut ke rumah sakit. Tindakan ini hendaknya dilakukan sebelum 3 jam. Semakin kita melakukan tindakan ini, akan semakin banyak kerusakan yang terjadi pada otak. Jadi, jangan ditunda-tunda karena setiap 1 detik sangat berharga untuk kesehatan saraf otak. Mari terapkan pola hidup sehat untuk tubuh yang sehat.